air, memedi air gitu. Kalau di tempat saya itu namanya, nggak tahu saya yang salah sebut, itu namanya Kiongo atau Wiyonggo ya. Wiyonggo itu memang berwujud seperti manusia, tapi kebanyakan berambut panjang, gitu. Tapi dia goib ya sosoknya? Mungkin lebih ke, kalau saya bilang siluman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Merinding, salam Ghost Enemy. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Dan pada malam hari ini kembali gue menghadirkan cerita misteri yang cukup sangat membuat kalian merinding tentunya. Dan mungkin pada kali ini bisa dianggap sebagai cerita urban legend teman-teman, karena gue kedatangan narasumber yang emang akan membawakan cerita tentang urban legend yang ada di daerahnya. Oke, langsung aja gue sapa narasumber kita pada malam hari ini. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Dengan siapa Mas? Kita belum kenal. Ya, Ramdan. Oke, Mas Ramdan. Oke, siap. Dengar-dengar tadi ada cerita, oke ya, buat temen-temen ya. Iya, sedikit cerita ya, kalau dibilang cerita kecil ya. Oh, kecil. Besar dulu nggak apa-apa. Yang kecil lah. Cerita waktu kecil, jadi di kehidupan saya memang kan di kampung, dari kampung ya. Iya. Dari tepatnya Jawa Tengah. Itu daerah perbatasan dua kabupaten, jadi Purworejo sama Kebumen. Itu memang kalau saya bilang mah nggak terlalu terkenal, tapi ya begitu. Dibilang terpencil ya enggak. Tapi ada cerita-cerita yang agak lumayan mistis dan mungkin udah pada tahu ya, besar kecilnya ceritanya itu udah pada tahu, itu udah mungkin di YouTube juga udah banyak. Oke, siap. Udah Mas, ditahan dulu ceritanya. Siap. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang bakal diangkat oleh Mas Ramdan. Ceritanya cukup menarik dan gua rasa kalian harus nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa di skip, karena kalau kalian skip ya kalian nggak akan tahu ceritanya seperti apa. Dan supaya kalian nggak penasaran dan nggak makan banyak waktu lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Ketahanan terbesar adalah dirimu sendiri. Berikut adalah ceritanya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya dari Mas Ramdan. Mas. Ya. Sedikit cerita ya. Oke, siap. Ya, sedikit cerita waktu kecil gitu ya. Ya, namanya di Jawa ya, Bang. Hal-hal koni ya, kalau kita bilang hal-hal mistis masih kental, apalagi zaman ya dibilang dulu banget ya enggak, tapi bisa dikatakan 20 bahkan 25 tahun yang lalu kali ya. Saya SD itu masih di kampung gitu ya. Jadi mulai dari mau panen padi itu ada, kalau kita bilang sedekahan sih, wiwitan. Terus menuju bulan puasa itu ada air sama kembang di depan pintu atau segala macam ya, dengan istilah memang mungkin menghormati leluhur ya. Cuman kan di dalam bahasa Islamnya mungkin kan ada ke apa tuh, syirik atau apa tuh ya. Kalau secara ini agak bertentangan ya. Cuma kalau ini kan lebih ke arah budayanya ya, kearifan lokal. Kearifan lokal ya, apalagi kan namanya orang Jawa ya, kita harus tetap menghormati gitu ya. Ya, siap. Nah kalau untuk cerita saya yang mungkin udah banyak didengar juga, mungkin udah banyak yang up juga ke YouTube, mungkin bahkan jadi kalau kita bilang parodi ya. Nggak tahu itu beneran atau bohongan, hantu-hantuan atau gimana. Jadi itu kalau zaman sekarang itu disebut hantu air. Hantu air, memedi air gitu. Kalau di tempat saya itu namanya, nggak tahu saya yang salah sebut,
itu namanya Kyonggo atau Wiyonggo ya. Wiyonggo itu memang berwujud seperti manusia, tapi kebanyakan berambut panjang gitu. Tapi dia goib ya sosoknya. Mungkin lebih ke, kalau saya bilang siluman ya. Siluman, kayaknya lebih ke siluman, karena kalau dibilang goib ya entah memang orangnya sendiri yang melihat, dan mungkin ada orang di situ banyak dia sendiri yang lihat atau gimana, saya kurang paham juga gitu ya. Jadi kalau di tempat saya itu emang Bang ada kali ya, kalau itu agak lebar, langsung dekat muara ke laut itu bertemu dengan 7 sungai. Kali 7 sungai itu memang tradisi di tempat saya yang masih dipertahanin itu sesaji apa ya, kalau dibilang persembahan buat siapa kan nggak tahu ya. Kalau bahasa ininya sedekah bumi, sedekah laut ya. Sedekah bumi, sedekah laut. Cuman memang itu dari perahu nelarung si hasil bumi, kalau kita bilang hasil bumi, hasil ternak itu melalui sungai itu langsung muara ke laut. Kita langsung laut selatan, langsung pantai selatan. Dan zaman saya dulu juga, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, cuman dengar-dengar sih masih ada. Setelah saya merantau di sini gitu ya, sebenarnya kan pergi nih merantau nih, itu memang kalau setiap ya bulan suro ya, terutama mungkin malam 1 suro ya, itu ada pagelaran wayang kulit itu di tepi laut, di tepi pantai di laut. Tujuannya buat apa itu? Kalau untuk tujuan kurang paham juga ya, karena itu kan seni ya. Seni untuk menghibur ya, mungkin untuk menghibur nelayan-nelayan. Tapi kalau dibilang nelayan, tempat saya juga nggak terlalu banyak. Iya. Tapi kayaknya itu ada unsur mistisnya ya. Iya. Pasti ada punya tujuan. Ada punya tujuan. Nah itu mempersembahkan buat tontonan untuk siapa, kita juga nggak begitu paham ya, nggak begitu tahu. Nah memang sedikit banyak ada yang bilang untuk Ratu Pantai Selatan. Tujuannya supaya ini Ratu Pantai Selatan nonton itu. Mungkin ya. Nah saya nggak ngerti itu. Kita juga nggak ngerti soalnya. Iya. Coba dijelasin lagi dikit ya. Jadi memang setahun sekali itu pasti ada di laut ya. Itu pas zaman saya dulu. Kalau untuk sekarang mungkin kalau ada pertunjukan kayak gitu udah biasa, karena itu kan pertunjukan pentas seni. Mungkin orang-orang juga udah nggak, itu mah cuma kesenian, jadi nggak ada hal-hal yang gue itu mungkin nggak ada gitu kan. Cuman ya namanya gelar seni di pinggir laut, mau ngapain kan gitu. Cuman namanya pentas seni kan di mana aja bisa. Berarti itu bukan bagian dari ritual bukan ya? Sebenarnya bukan sih, kalau menurut saya sih bukan. Nggak ada ritual, jadi nggak ada yang harus khususkan gitu, kayaknya juga nggak ada sih. Supaya itu nggak. Jadi intinya sih cuma ini untuk hiburan masyarakat gitu kan. Orang-orang juga terhibur, setuju, dan mungkin lebih tentram, dan supaya ya pekerjaannya, hasil bumi, ternak gitu semuanya ya seperti yang diharapkan gitu. Gitu. Nah balik lagi nih ke cerita saya nih, yang bukan masalah ya, yang tentang hantu air ya. Intinya hantu air nih. Hantu air gimana tuh kita? Jadi memang sih bukan saya sendiri yang mengalami kan. Tapi ini ya orang terdekat ya, kalau saya bilang orang terdekat. Masih kerabat dari orang tua saya, jadi kakak ipar ya. Kalau di kampung kan namanya Pak D. Apalagi kalau di tempat saya itu sebutannya Siwo.
Siwo. Kalau itu Pak D. Kalau bahasa ininya Pak D. Tapi kalau di tempat saya pasti Siwo. Di kakak dari, entah itu dari ibu, dari bapak, itu kita manggilnya Siwo. Gitu. Nah, Siwo saya itu kan ya orang biasa lah, petani ya, petani. Dan dulu kebetulan, tapi ini saya singgung udah almarhum ya. Ya apa? Mohon maaf nih. Siap, lanjut. Udah almarhum. Ya. Jadi ya petani lah biasa. Cuman memang dia itu usaha atau bikin, kalau kita bilang produksi gula Jawa. Bukan gula aren ya, gula Jawa. Gula yang gula merah, iya, gula batok tuh. Gula batok. Gula batok. Nah, jadi memang kalau saya dulu itu ingat banget, kamu kalau mau, ini saya bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa. Kowe kalau mau mandi di sungai, di kali, pagi-pagi sekalian. Kalau sudah menginjak hampir waktu zuhur, jam 12, tengah hari bolong, jangan berani-berani. Itu larangan. Harus pulang, itu larangan. Ya mungkin memang tujuannya sih baik, cuma mungkin diseling, karena memang dibilang mitos itu banyak yang melihat juga ya, ada yang melihat gitu ya. Dibilang mitos, memang itu ada yang melihat, ada yang pernah melihat hantu itu gitu, the demit itu. Dan anehnya Bang, itu nggak kayak bayangan kita. Hantu itu kan nongolnya ya malam, harusnya tengah malam atau ya, apa ya. Mungkin kalau tengah malam lebih serem lagi kali ya. Iya. Ngeliat begituan gitu ya, kita udah kabur duluan gitu. Iya. Ini tengah hari bolong sampai menuju asar dah. Asar, kalau apalagi sekarang film-film waktu maghrib ya. Waktu maghrib itu memang dia beraktivitas. Saya juga kurang paham juga kenapa dia beraktivitasnya malah justru pernah ditemuin siang. Oh, malam malah nggak ada. Mungkin kalau malam mungkin ada, mungkin, tapi karena orang kalau malam itu juga jarang keluar ya kalau tempat saya. Cuman zaman dulu sih banyak juga yang nyari belut lah, nyari kodok. Banyak juga sih. Mungkin kalau malam dia pikir orangnya nggak ada nih, takut-takutin. Ya gue keluar siang mungkin, aja. Iya, jadi aktivitas bertakut. siang aja gitu kan. Gue nunjukin nih gitu. Gue berani nih siang. Gitu kan. Bisa juga begitu. Jadi Pak D saya itu, Siwo saya itu mau ngejual hasil gulanya itu ya. Hasil gulanya. Rutin lah. Memang tiga hari sekali kalau itu. Nah, itu sudah melewati zuhur, tapi sudah mendekati si asar, waktu asar, gitu kan. Pas dibilang dalam enggak, tapi itu kali lebar Bang. Kali itu lebar. Kalau diukur mungkin dari tanggul ketemu tanggul ya hampir 100 meter kali ya. Tanggul ketemu tanggul. Hampir 100 meter, berarti kan kita nyebrang kali lumayan ya. Dan kala itu tempat saya belum ada jembatan, tuh belum ada. Kalau mau ke jembatan itu agak jauh, berapa kilo ya. Itu dekat pasar memang ada jembatan. Kalau muter lewat jembatan itu, pertama waktunya mungkin bisa 2 atau 3 jam berjalan gitu. Kalau nyebrang kali paling beberapa menit gitu. Jadi ketika sampailah di, kalau kita bilang, jadi memang orang-orang tempat saya dulu juga kan banyak ternak kerbau ya. Jadi itu ada kubangan kerbau untuk mandiin kerbau, bekas inian kerbau gitu ya. Pak D saya tuh di situ bersiap-siap lah, maksudnya dia membuka baju buat nyebrang gitu kan. Kalinya sih mah nggak terlalu dalam, cuman sedada orang dewasa. Agak lumayan sih. Nggak tahu dia melihat atau enggak, pas dia lepas baju, tahu-tahu ada makhluk itu. Dia melihat di situ. Ditanya, diem. Tapi seolah-olah memang berwujud seperti manusia.
Tapi manusia nggak waras ya. Rambutnya panjang. Kalau dibilang kulitnya ya coklat ya, kayak kulit kita biasa gitu. Tapi dia nggak berwujud orang yang kita kenal memang. Orang asing. Iya. Tapi dengar-dengar juga katanya ada yang pernah dia itu berwujud orang seperti yang kita kenal, manggil gitu. Soalnya ada kayak gitu juga. Ya kita nggak tahu ya. Waktu itu kan banjir juga ya, banjir. Kalau tempat saya bang itu kali. Kalau banjir dari gunung itu alirannya itu agak lumayan deras ya, walaupun di Jawa gitu ya. Mungkin kali yang gede-gede kan banyak, tapi di tempat saya itu juga agak lumayan serem. Kalau lagi banjir itu apa aja keangkut bang. Iya betul. Sampah, cuman kan sampahnya bukan kayak sampah di sini ya, lebih ke daun, mungkin kayu atau inian pisang. Itu pernah ada yang menemukan juga sosok seperti itu minta tolong. Dia hanyut gitu, dia hanyut. Waktunya siang juga sama, waktunya siang juga. Yang hanyut yang nolongin. Iya. Jadi kalau kita bilang si hantu ini, si hantu Banyu ya, menyerupai orang yang mungkin pernah kita lihat, pernah kita kenal. Dan secara nggak langsung orang itu hampir menyelamatkan ya. Kalau kita bilang mungkin kalau dia ikut nyemplung, mungkin malah justru orang itu yang hanyut gitu loh. Mungkin niatnya nolongin gitu kan. Nah pas dia mau terjun, nah untungnya ada orang lewat gitu kan, langsung dicegah. Dan orang itu nggak ngelihat, yang mencegah ini nggak ngelihat gitu. Dia seolah-olah yang mau nyemplung ini ngelihat, tapi yang nolongin ini, yang mencegah ini nggak ngelihat. Kamu ngapain? Tapi ada ketolong, selamat. Siapa? Yang ini nggak sempet terjun. Dia udah mau kalau kita bilang merosot ke kali ya, itu alhamdulillah belum sempat. Baru mau turun, padahal posisinya emang itu banjir, banjir gede itu kali. Terus dipanggil, kamu mau ngapain? Terus ditarik ke atas. Gitu. Nah kalau untuk yang Pak Desa ini, balik lagi ya, yang Pak Desa itu memang saya benar-benar diceritain ya. Itu dia sampai nggak pulang, pulangnya besoknya. Jadi menginap atau bermalam di tempat penjualan gula tersebut. Alasannya berapa? Apa bisa nginep? Trauma mungkin ya, atau mungkin takut. Dia juga masih deg-degan ya, penasaran. Jadi waktu ketika dia udah mau nyebur ke kali, dia udah sempat permisi sama si ini. Karena dilewatin dia diem aja. Sama si penjaga kali. Betul, kalau saya bilang ya, orang Jawa bilang tempat saya bukan orang Jawa. Takutnya salah ya, orang Jawa kan banyak. Kalau tempat saya kan bilangnya Kiongo gitu. Nah Pak Desa sih nggak tahu menau, karena wujudnya orang. Dia nggak apa ya, nggak curiga lah. Dia wujudnya orang gitu. Kalaupun dia ikut nyebur juga, kalau dia bisa berenang gitu kan. Nah singkat cerita, pas udah lepas baju ya, tapi nggak lepas baju itu mungkin sebangsa 15-20 kilo ya gula itu dia panggul. Pas dari pinggiran kali itu bang, waktu masih cetek itu mah diem aja, nggak ngapa-ngapain, dia diem hanya melihat. Pas Pak Desa itu makin lama makin ke tengah, kan makin dalam ya, makin ke tengah itu kalau tempat saya itu makin dalam. Itu tahu-tahu si makhluk ini nggak dibilang nyentuh air iya, tapi dia nggak di bawah air, dia lari di atas air. Tapi bukan lari kayak kita ya, dia merangkak di atas air. Langsung wujudnya itu kalau kita bilang berubah ya, lebih ke kayak sejenis
Kalau di ini bilang apa? Yang cuma leher doang. Di Kalimantan kuyang. Iya. Ya, Jadi kuyang. kayak gitu. Cuman nggak tahu karena Pak D saya itu ngelihatnya karena dia begini ya, kan langsung ngejar. Memang nggak kenceng. Cuman namanya orang panik ya, dikejar seperti itu dengan wujudnya dia juga nggak berenang, cuma di atas air gitu langsung nyamperin dengan secepatnya itu dia bawa manggul gula ya, langsung. Untungnya maksudnya nggak terlalu dalam, dia masih bisa berjalan, nggak harus berenang gitu kan. Alhasil sampai ke pinggir, sampai ke pinggiran, dia itu di tengah udah. Jadi seolah-olah mau nyerang, seperti mau, kalau ini bilang sih kayak mau menerkam ya, kayak mau menerkam gitu ya. Kayak mau ini ya, mau iya, kayak mau beginilah. Tapi kondisinya dia itu emang benar-benar di atas air, begitu. Jadi nggak kayak kita itu di dalam air terus begini, enggak. Jadi penglihatan Pak Desa itu seperti itu. Itu menjelang, kalau kita bilang menjelang asar ya, sebelum asar, tapi udah menjelang waktu asar. Dan tempat saya dulu itu asar itu udah rada lumayan remang-remang soalnya Pak. gunung ya? Enggak. Bukan, itu lebih kayak ke dekat pantai ya. Pantai. Pesisir laut. Hampir pesisir laut. Nah, pas sudah nyampe, ya mungkin masih apa ya? Kalau kita bilang dia cuma kaget, tapi nggak panik dan nggak. Kalau dibilang takut ya mungkin ada rasa takut kali ya Pak Desanya. Tapi dia cuma kaget. Tapi nggak panik. Kalau mungkin orang panik, nah itu dia. Kalau saya bilang mungkin dalam tanda kutip, kecuali kita dikirimin sesuatu ya, itu mungkin bisa membunuh atau mengambil nyawa kita ya. Mungkin dikirim dari orang. Nah kalau ini kan dia mungkin bertemu di alam ya. Kalau asalkan kita nggak panik, nggak takut dengan sesuatu hal yang lain, kita percaya dengan diri kita sendiri, mungkin insya Allah sih masih tertolong ya. Maksudnya si Pak D-nya itu bisa mati atau meninggal. Iya. Gara-gara di ini sama si makhluk ya. Iya betul. Kalau mungkin Pak D saya itu dalam kondisi saat itu udah panik atau apa, bayangkan ya 20 kilo mungkin nggak terlalu berat, tapi kan itu di dalam air. Kalau dia panik, kepleset, jatuh. Iya, dia jatuh, dia mungkin malah justru menyebabkan dia tenggelam kan gitu. Betul. Nah, karena dia nggak panik, terus mungkin masih percaya dan dalam lindungannya mungkin ya, dia akhirnya bisa meraih pinggir sungai, bisa naik. Saking cepatnya itu, pada saya langsung naik langsung lari ke yang dituju penjualan gula itu. Dan ditanya sepanjang jalan orang itu, kata Pak Desa itu, seolah-olah itu nggak dengar apa-apa. Udah tujuannya ke gula ini nyampe gitu. Tujuannya ke situ. Dia nggak nengok ke belakang lagi. Dia nggak ngegubris orang-orang lagi. Karena dia mungkin masih sadar, saya masih kuat lari secepat mungkin gitu ya. Nah, sampainya di tempat penjualan atau pengepul gula itu ya, itu dia udah kayak orang hampir pingsan kalau kita bilang, hampir pingsan. Jadi udah napas nggak teratur, udah menggap, udah gitu. Ditanya, dia belum bisa jawab. Jadi kayak trauma berat di situ, dengan melihat, tahu-tahu ngelihat sosok kayak gitu ya. Dia mungkin masih berpikir masih dikejar atau gimana atau dihantuin gitu ya. Nah setelah itu nginep dia di situ di pengepul gula. Iya, nggak berani pulang sampai besok pagi. Paginya pulangnya dihantar. Sampai diantar? Iya, sampai diantar. Dia harus muter lewat jembatan ya lumayan, hampir 5 atau 4 kilo. Berarti tadi dia nggak lewat jembatan ya? Nyebrangin kali kan? Iya, jadi dari tempat saya itu Bang, kan ada, jadi desa saya sama desa pengepul itu memang nggak jauh, nggak begitu jauh, tapi harus menyeberang kali. Jembatan itu hanya ada di jalur Daendels.
Itu pesisir hampir laut. Itu jembatan memang gede. Tapi kalau Pak Desa nyebrang jembatan itu udah keburu kelamaan gitu kan. Satu lagi di dekat pasar. Itu juga kelamaan juga kalau misalnya sampai nyebrang gitu. Makanya emang sudah sering dia nyebrang kali gitu. Dan memang mungkin waktu-waktu itu kalau kita bilang, kalau orang Jawa kan bilangnya ketika mau ada proyek ya, ada sesuatu lah yang harus Kasih. dikasih gitu ya. Pasti. Dengar-dengar sih begitu. Jadi memang waktu itu tempat saya lagi pembangunan proyek apa? Kalau kita bilang untuk menjaga kali itu supaya nggak menanggul ya, biar nggak jebol ya. Menanggul kali itu biar nggak jebol. Dan itu tempatnya sangat luar biasa. Tempat yang mau dijadiin. Iya, betul. Itu memang sering jebol dan rada dalam tanda kutip angker. Kalau kita bilang angker. Pernah ada kejadian di situ? Untuk kejadian sih lebih seringnya diliatin aja ya. Jadi kalau tempat saya kan juga orang berangkat ke pasar masih jalan kaki dulu. Waktu saya kecil. Walaupun ada paling pakai sepeda. Entah itu pulang, entah itu mau berangkat. Kalau menujunya udah agak siang, tapi seringnya sih pulang. Karena waktunya udah siang. Entah di situ ada bocah, mainan di situ. Tapi dipanggil ya diem. Bocahnya itu tetap main. Begitu. Nah, singkat cerita pas saya Pak Desa itu udah diantar pulang ya, itu sakitnya. Ya mungkin karena gara-gara itu ya, dia shock atau apa itu sakit. Bukan karena ketempelan? Mungkin juga. Kalau saya bilang. Karena dia kan ngeliat langsung ya. Iya. Biasanya kan kalau gitu kadang-kadang ya tadi biasanya ketempelan lah. Ada yang ngikut lah. Ada yang ngikut. Tapi sebenarnya gini, saya pribadi kalau buat orang ketempelan mungkin sedikit percaya. Tapi kalau sampai ngikut, ya kayaknya kok saya pribadi nggak percaya dah. Karena yang ngapain ikut-ikutin kita kan gitu ya. Orang lu punya alam, gue punya alam, beda-beda dong. Alam gua kan gitu. Lagian kalau ngikut kita ngampaninya gimana? Nah itu dia. Makanya gue sebenarnya nggak percaya mas. Kalau ada yang kayak gitu tuh ngikut gitu, nggak percaya gue. Nggak percayanya yang ngapain sih lu ikut gue gitu. Gue juga punya alam, alam. Memang sih balik lagi dalam hal gaib pasti itu ada ya. Pasti itu ada. Dan kita nggak bisa memungkiri dia itu memang ada di sekitar kita. Ada di sekeliling kita. Dan balik lagi ke kepercayaan kita, iman kita gitu ya. Untuk ya selalu minta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau kitanya memang terlalu percaya banget, bukan percaya banget, percaya harus ya, karena dalam Islam kan harus mempercayai hal gaibnya. Kalau kita terlalu apa ya, tunduk banget kalau kita bilang ya, tunduk banget dengan alamnya si dia, kita bakal dikendalikan gitu. Rasa takut kita ya, takut berlebihan kalau kita bilang. Benar. Kita bakal dikendalikan. Bahkan mungkin energi mereka makin kuat ngendaliin kita. Menguasai diri kita. Kalau di tempat saya juga ada juga Bang. Itu sawah, tapi nggak pernah ditanemin. Nggak kenapa? Jadi memang tempatnya ya lebih ke kayak rawa. Rawa. Terlalu banyak tandus kali ya? Bukan, jadi terlalu banyak apa sih air ya. Kalau untuk kita bilang terlalu banyak airnya gitu. Kalau untuk ditanemin lahan basah berarti. Lahan basah betul. Lahan basah. Itu dulu waktu saya sering, kalau dulu kan saya nyari jangkrik lah, nyari apa gitu ya.
kadang kan ke sawah ya. Setiap malam, terutama Kliwon, untuk malam Kliwon. Cuman lebih seringnya Selasa sama malam Jumat. Kliwon. Selasanya itu berarti malam Rabu ya. Selasanya itu malam Rabunya. Oh, itu mana malamnya? Iya, malamnya. Itu sering terdengar di wilayah itu, di wilayah yang sawah nggak bisa ditanamin itu. Jadi seolah-olah lagi bermain alat musik Jawa, gamelan. Itu saya juga pribadi memang waktu dulu itu pulang, kalau nggak salah itu taraweh ya, itu waktunya juga Ramadan. Taraweh itu terdengar, Bang. Terdengar. Tapi semakin kita dengerin, semakin sayup. Jadi kayak mengecil. Tapi kalau kita cuek, acuh, itu nanti ada lagi. Ada lagi, suaranya timbul lagi. Gamelan. Ada lagi. Gitu. Itu kalau saya pernah cerita juga ya di beberapa podcast itu, kalau gamelan itu saya tahu, yang sering saya dengar ya, biasanya dia ada di beberapa di gunung di Pulau Jawa ya. Nah, dengar mungkin ya ada tengah suara gamelan, ada suara yang lebih sering ya, yang lebih sering itu dari pegunungan. Mungkin kalau untuk di daerah, gue juga baru dengar dari ente ceritanya. Dan itu sempat dulu itu kan 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2005, pokoknya proyek Sutet Jawa Bali. Jawa Bali, Sutet Jawa Bali. Terkait apa itu? Ya? Terkait apa itu? Jadi di tempat itu kan mau dibikin sutetnya ya, tapi kan memakan beberapa lahan. Pas di tempat yang itu, yang kita sebut itu, ditanemin apa, pemancang ya, paku bumi ya. Itu berapa puluh paku bumi itu belum sampai ke kalau kita bilang tanah yang keras. Jadi hilang aja terus, hilang terus. Jadi harusnya kan misalnya di kedalaman 30 meter harusnya ya. Iya. Cuma dia nggak sampai terus ke bawah gitu. Jadi mau ngelihat ke ujungnya pun nggak ada. Dan sering kejadian alat beratnya itu rusak. Biasanya gini Mas, yang gua tahu ya, biasanya kalau kayak gitu kadang, yang mungkin nggak semua ya, mungkin tadi balik ke masa proyek ya, biasanya ada yang something minta sesuatu. Cuman gua nggak bisa sebutin, udah pada paham orang-orang minta apa lah gitu. Sudah biasanya ada yang kayak gitu. Yang gua tahu sih. Dan akhirnya karena terkendala itu hampir sebulan, Mas, Bang, hampir sebulan di situ hanya mencari titik itunya aja, nggak ketemu. Jadi mau buat mungkin pengecoran ya, kalau itu ya, nyambung pengecorannya itu nggak ketemu. Akhirnya dia geser. Makanya yang tadinya harusnya sutetnya itu lurus ya, kalau kita bilang harusnya kan lurus nih, udah bisa, orang di situ nggak ada kampung, hanya sawah. Jadi dia belok menghindari itu. Gitu. Oh, maksudnya belok itu pindah lokasi. Yang harusnya sutet ini tinggal lurus aja bisa, ini harus dibelokin. Tapi pembangunan tetap berjalan. Pembangunan tetap berjalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu masih beroperasi kan. Tapi kejadian itu nggak sempat ada korban jiwa. Kalau korban dulu di lokasi itu maksudnya? Di lokasi itu hanya alat-alat berat yang sering ngadat ya. Dan setelah pindah lokasi, memang sempat ada yang tertiban, ya itu mungkin kecelakaan kerja kalau kita bilang ya. Nggak tahu ada sangkut pautnya atau gimana. Tapi kalau di logika kadang
kurang masuk juga itu. Kalau kita nalar kurang masuk juga. Ya mungkin itu bagian dari musibah kali Iya. ya. Nggak bisa kita nggak bisa kita selalu udah safety. Itu memang dia tertiban di situ. Tertiban entah itu besi di situ. Meninggal di tempat. Gitu. Itu dari pihak proyek ya. Kalau boleh disebut daerah nggak sih? Boleh. Apa? Untuk daerah ya, daerah saya itu perbatasan dari Kabupaten Purworejo, itu paling ujung selatan dan paling ujung barat, gitu. Tapi penyebutan sampai ini aja nggak terlalu jauh, kan ada daerah lain kan, nggak usah spesifikasi. Ya, ini aja daerahnya, kata kuncinya. Itu desanya kalau tempat saya namanya Kedungrejo. Kedungrejo. Memang dari zaman dulu kebanyakan kalau di tempat saya kan Kedung, kalau di sini mungkin Rawa ya, Rawa atau Empang. Gitu. Makanya lebih mistisnya itu karena mungkin banyak rawa, banyak air, angker ya. Angker. Kesan angker itu ada itu. Kesan angkernya itu ada. Dan lebih kalau kita sebutnya sih memang zaman sekarang itu hantu air. Sebenarnya hantu air itu dia pernah nggak sih ada cerita dia istilahnya kayak tadi saya bilang minta korban. Ini cuma pertanyaan dari gue aja ya. Misalnya kan kalau bahasa yang lebih terkenalnya tumbal lah ya. Pernah nggak dengar cerita dia minta tumbal gitu, hantu air itu di kampung itu? Sebenarnya Bang, kalau kita bilang minta tumbal berarti kan ada kesepakatan ya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kalau si A ini minta, berarti ada yang mau, kalau kita bilang mau ada punya hajat gitu ya. Nah, si ini minta gitu kan. Tapi kalau setahu saya sih nggak ada. Karena ya alhamdulillahnya nggak ada yang sampai seperti itu. Hanya kita menghormati ya. Untuk kayak sesajen sih mungkin tetap masih ada. Sesajen ada. Masih ada. Tapi balik lagi, kalau kita bilang hal positifnya sih mungkin apa ya, kita mengucap rasa syukur kali ya. Ya makanya kan kalau ngobrol kayak gini sebenarnya bukan agak sensitif ya. Berkait dengan hukum-hukum Islam sebenarnya nggak sesuai lah ya. Gua terperan aja ini. Cuman karena ini sebuah urban legend yang emang rasanya menarik banget kita angkat, jadi nggak ada salahnya kita sampein apa yang emang ada di lapangan. Kayak sesajen. Ya emang kalau untuk daerah sana yang daerah masa itu udah biasa lah ya. Tapi kalau di sini ngomong agak aneh. Iya. Jadi kita yang hidup di zaman modern lah ya, istilahnya agak aneh aja karena hal kayak gitu. Itu bagi kalangan orang yang usianya di atas kita, yang emang tinggal di pedalaman kan, pasti begitulah hal seperti udah wajar. Dan kalau saya pribadi memang selalu nurut ya Bang. Karena saya juga orangnya penakut sebenarnya. Enggak berusaha bantah. Saya juga kalau dibilang jangan ini. Terus kamu kalau misalnya memang mau menyeberangi kali, usahakan ya pagi atau hindari jam-jam sekian. Ya saya memang karena pertama saya juga penakut. Terus juga mungkin penurut. Saya iyain aja. Nggak pernah bantah. Nggak pernah bantah. Jadi dalam arti saya menghindari hal-hal yang nggak saya inginkan gitu. Karena bukan teman sih ya, tapi seusia dulu itu jauh. Pernah sampai dia terbawa, nggak tahu dia kehanyut atau apa, tapi dia terbawa. Air. Bukan terbawa air, terbawa makhluk seperti itu. Seolah-olah dia itu mengikuti temannya. Zaman dulu kalau saya jalan 5 kilo itu udah jauh banget Bang. Main dengan jarak segitu itu udah jauh. Itu terhitung mungkin hampir 5 kilo. Anak itu, atau seusia saya ya, itu terbawa main sampai ke daerah saya. Dibilang diajak temennya. Karena
mungkin ya saya ngerinya gini, kalau dia terus kan ujungnya ke laut, ujungnya sampai laut. Kalau dia mungkin terus, udah mungkin kalau kita bilang ya, kalau dibilang jadi tumbal, tapi kalau jadi tumbal berarti kan ada yang antara dia bersekutu terus minta tumbal atau apa gitu ya. Cuman kalau zaman dulu ya memang yang seperti itu kayaknya masih lebih kuat, karena seolah-olah kita itu apa ya, memberi fasilitas ya kalau kita bilang ya, seperti sesajen atau kembang. Ya makanya tadi yang saya bilang kan, benar kan, kalau kita ngeliat ke orang-orang yang usianya memang di atas kita berapa 10-15 tahun di atas kita, ya pasti ya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau untuk usia yang mungkin orang sekarang mungkin ya udah enggak kali ya. Iya. Lagi yang udah pada merantau kan. Mungkin loh. Terus sudah tercampur juga dengan ya orang-orang modern. Terus banyak juga. Saya kadang-kadang gini Mas, kita cerita. Saya kadang-kadang kalau misalnya pernah dengar pamali pernah dengar ya? Iya. Mungkin itu bukan bagian dari, ada yang bersinggungan dengan mitos ya. Tapi gue kadang-kadang suka nolak gitu. Apaan sih gitu pamali? Untuk pamalianmu apa? Kadang-kadang sama pasangan suka ngobrol masalah pamali, suka nggak sepakat gitu saya. Ya udah biasain aja, justru kalau makin semakin terbawa semakin bisa jadi beneran tuh. Saya kadang-kadang yang itu tuh. Kayak yang masih mungkin di semua ini ya, semua daerah ya, mungkin di waktu-waktu tertentu, terutama yang udah menuju malam, nggak boleh nyapu, nggak boleh berbersih gitu kan. Cuman setelah saya merantau nih, ibaratnya udah jauh dari kampung lah, kita hidupnya juga udah di perkotaan, orang banyak. Ya sekarang kalau kita nggak nyapu, orang kita pulang kerjanya malam, masa mau berantakan kan gitu ya. Katanya kan nggak boleh nyapu malam. Ya itu pamali. Pamali gitu kan. Nah, saya kan berpikir lagi, masa iya? Nah, kita kan harus bersih, gitu kan. Apalagi dalam Islam, bersih adalah sebagian dari ibadah gitu ya. Akhirnya nyapu malam. Akhirnya ya bukan nyapu malam, bersih-bersih di waktu malam gitu kan. Akhirnya kan gitu. Akhirnya kita melanggar pamali tadi. Ya, padahal nggak terjadi apa-apa kan. Sehat, jadi hidup bersih ya. Ya itu dia yang kadang-kadang saya juga nggak habis pikir begitu. Mungkin bukan pamali, kayak kurang pantas. Gitu. Karena kenapa? Karena malam itu kan butuh istirahat. Betul. Istirahat. Jadi orang habis capek kerja, habis dagang, habis sawah, malam-malam mesti enggak ada besok pagi gitu. Padahal kalau kita kerjanya berangkat pagi, enggak ada waktu tuh. Lagi suami istri kerja kan, nggak ada yang ngurus rumah, ya wajar lah kita kerjanya malam hari. Benar begitu ya. Betul. Konteksnya tuh tinggal menyesuaikan dengan kegiatan kita aja. Gitu. Dan memang ya balik lagi, kita bolehlah memang udah punya ajaran ya, tapi jangan terlalu, kalau kita bilang jangan terlalu membantah orang yang terlebih dahulu. Harusnya kita hanya menghormati aja. Oh gitu ya. Iya. Karena mungkin itu bagian dari kearifan lokal ya. Kalau kita langsung pulang, apaan nih? Nggak boleh. Jadinya malah kita nanti berantem dalam keluarga. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Bukannya kita nggak boleh membantah, bukan ya? Ya artinya kita tetap menghargai. Cuma kalau kita nggak sepakat mungkin ya dicari waktunya yang tepatnya ngobrolnya supaya bisa membantah tuh. Kalau misalnya waktunya pas, kita tinggal kayaknya sih kalau dalam ajaran ini harusnya sih ditinggalkan yang begini-begini. Mungkin gitu sih Bang. Jadi pesan saya sih paling ya selagi itu tidak merugikan ya kalau kita bilang, dan jauhilah, jangan terlalu mendekati ke arah yang syirik ya. Intinya sih itu. Cukup ya. Oke teman-teman, sepertinya pembicaraan gue dari awal sampai akhir cukup menarik ya dengan Ridwan. Tentunya banyak banget nih ilmu yang gue baru tahu, yang gue baru dapet di kesempatan podcast
pada malam hari ini. Dan mungkin ya kesan-pesannya kita mungkin belajar menghargai apa yang memang sudah ada sebelum kita. Tadi sih bahasan seperti itu. Kalaupun kita mau menolak, ya kita pakailah dengan cara yang bisa diterima dengan baik dan bijak. Itu aja dari gue. Makasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa buat kalian yang baru join di channel gue, di subscribe, di like, dan di share. Dan terakhir, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti beliau, nanti akan gue cantumkan nomor kontak di bawah ini, di kontak manajemen gue, dan bisa di follow di Instagram gue, di IG Baper TV. Nanti, bang, gue mau jadi narasumber, bang, gue ada cerita, bang, gue mau cerita dong di Baper TV. Nanti lu bisa hubungi kontak di manajemen, akan gue tampilkan di sini. Oke? Salam merinding, salam ghost ini, sampai jumpa di konten berikutnya yang lebih horor dan lebih menakutkan lagi. Akhir kata, gue Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.